Halo adik-adik Jupiter semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Yuk, udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah kepadamu hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Di sebuah desa di dekat kota Samaria dan Galilea, tinggallah 10 orang yang sudah sakit lama sekali. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit mereka, dan bahkan tidak ada yang mau dekat-dekat dengan mereka. Mereka disendirikan, mereka tidak diperbolehkan kumpul dengan orang-orang lain. Kamu pernah dengar yang namanya Yesus? Iya, aku pernah dengar ada seorang yang namanya Yesus. Kata orang banyak, Yesus ini hebat loh. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Masa? Mungkin penyakit yang ringan-ringan ya? Seperti batuk, pilek, luka karena jatuh. Iya, penyakit seperti kita ini mana bisa Yesus menyembuhkan? Iya, penyakit kita ini kan tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Lagi pula, Yesus mana mungkin mau dekat-dekat kita? Kan tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat kita. Kalian itu belum tahu siapa Yesus ya? Yang aku dengar, dia itu bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Kata orang-orang, Yesus pernah membuat orang buta jadi melihat lagi. Orang yang lumpuh bisa berjalan lagi. Bahkan, dia bisa membuat orang yang mati jadi hidup lagi. Oh ya? Seandainya saja Yesus datang ke tempat kita ya. Aku ingin sembuh. Iya, aku juga ingin sembuh. Aku ingin bisa berkumpul dengan orang banyak lagi. Lalu tiba-tiba suatu hari, bangun. Coba lihat itu. Ada sekelompok orang yang datang. Yesus, itu Yesus. Mana mungkin itu Yesus? Ngapain Yesus datang ke desa ini? Iya, itu Yesus. Aku yakin sekali itu pasti Yesus. Betul, itu Yesus. Aku yakin sekali. Dulu sebelum sakit, aku pernah melihat Yesus. Ayo, kita datang ke situ. Siapa tahu Yesus bisa menyembuhkan kita. Enggak, aku takut. Kalau Yesus mengusir kita bagaimana? Ayo, kita coba saja dulu. Yesus yang aku dengar tidak pernah mengusir orang-orang sakit yang datang kepadanya. Pergilah ke 10 orang kusta itu kepada Yesus. Mereka bangun dari tempat duduk mereka, lalu mereka berlari kepada Yesus. Mereka sangat ingin sembuh. Mereka tidak mau sakit lagi. Mereka tidak mau lagi dijauhkan dari orang banyak. Selama ini mereka sedih, murung terus. Tapi hari ini mereka punya pengharapan baru saat Yesus datang. Sambil berdiri agak jauh, mereka berteriak kepada Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, pasti berisik sekali ya. Yang teriak 10 orang, bukan hanya satu seperti minggu lalu. Minggu lalu hanya Bartimeus yang berteriak, tapi kali ini 10 orang yang teriak-teriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus melihat kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam.
Oh tidak, kan mereka tidak boleh bertemu dengan orang lain ya. Imam-imam mana mungkin mau menemui mereka semua. Tapi Yesus menyuruh mereka pergi menemui imam-imam, dan mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Pergilah mereka dari hadapan Yesus, dan kamu tahu apa yang terjadi? Di tengah jalan, tiba-tiba, coba lihat, tanganku kok jadi bersih? Iya betul, kakiku juga bersih. Lihat, wajahmu tadi kan penuh kusta, sekarang bersih. Wajahmu juga tuh bersih, tidak ada kustanya lagi. Kita sembuh, kita sembuh, kita sembuh. Mereka senangnya bukan main. Mereka sembuh. Mereka tidak sabar untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing, menemui teman-teman mereka, menunjukkan kalau mereka sudah sembuh. Tidak sabar untuk kembali bekerja. Pokoknya mereka segera ingin kembali ke kehidupan mereka saat sebelum sakit. Saat 10 orang ini sedang sangat bersukacita, satu dari mereka tiba-tiba berhenti, memutar badannya, lalu segera berlari kembali ke desa tempatnya tadi. Di sepanjang jalan, dia bersorak-sorak memuliakan Allah. Terpujilah Allah, Engkau besar Tuhan, Engkau hebat Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ternyata satu orang ini kembali untuk mencari Yesus. Yesus yang sudah menyembuhkan dia dan teman-temannya yang lain. Begitu bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Ya, satu orang ini khusus kembali mencari Yesus untuk berterima kasih kepada Yesus. Yesus bertanya, "Di manakah teman-temanmu yang lain? Bukannya ada 10 orang yang sudah sembuh dari kusta? Kenapa hanya satu yang kembali untuk berterima kasih?" Hari itu juga, satu orang ini menerima keselamatan dari Yesus. Dia tidak hanya sembuh dari sakitnya, tapi dia juga menerima keselamatan dari Allah. Tidak hanya kulitnya yang sembuh, tapi hatinya juga dibuat menjadi baru oleh Allah. Hidupnya juga saat ini baru, tidak sama seperti dulu. Satu orang ini mendapat sukacita yang berlipat kali lebih banyak dari 9 orang yang lain. Karena Allah tidak hanya menyembuhkan dia, tapi juga memberi dia sukacita yang baru di hatinya. 9 orang yang sembuh, rupanya lupa berterima kasih kepada Yesus. Dari 10 orang, hanya satu yang kembali dan berterima kasih kepada Yesus. Seberapa sering ya kita lupa mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang sudah menolong kita? Seberapa sering ya kita lupa mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang sudah memberkati kita? Yuk kita minta ampun kepada Tuhan karena kita terlalu sering lupa untuk berterima kasih kepada Yesus. Waktunya ayat hafalan. Yuk belajar sama-sama dengan kakak. 1. Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih setianya selama-lamanya. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih setianya selama-lamanya. Sekali lagi ya. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih setianya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami jadi tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau layak menerima ucapan syukur dan puji-pujian dari setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk belajar mengucap syukur
berterima kasih buat segala hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, kami memberkati setiap anak-anak-Mu, biar berkat, hikmat, kepandaian, kesehatan selalu ada dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mama papa, jangan lupa videoin anak-anaknya saat menghafal ayat hafalan dan dikirimkan ke WhatsApp group. Jangan lupa juga untuk menopangkan tangan, berdoa berkat buat setiap anak-anaknya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.